What the? What? What the fuck? Help me. What are you doing? Hell yeah. Awesome. It's a goddamn zombie tiger. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup membuat bulu ketiak Anda merinding. Ya, tanpa banyak cerita di awal, ini dia Tentara Orang Mati. Berlatar di kota Las Vegas, kota tempatnya untuk bersenang-senang. Film memperlihatkan pasukan tentara mengawal sebuah truk yang bermuatan kontainer dan berasal dari area terlarang. Di dalam perjalanan mereka, tidak menyadari jika ada sepasang kekasih yang sedang berkendara. Karena ketidakfokusan dua sejoli itu, dengan tidak sengaja mobil yang dikendarai berbelok ke jalur berlawanan hingga kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Kemudian salah satu tentara itu menelpon kantor pusat dan melaporkan kejadian nahas tersebut untuk meminta bantuan. Akan tetapi para tentara itu justru diminta untuk segera menjauh dari muatan yang mereka bawa. Para tentara itu yang memang tidak mengetahui apa isi dari kontainer itu, perlahan mendekat untuk melihat apa yang berada di dalamnya. Namun tiba-tiba muncul sesosok makhluk mengerikan dari dalam kontainer tersebut yang biasa kita panggil dengan sebutan zombie. Lalu dengan membabi buta, makhluk itu seketika menyerang semua tentara yang ada di tempat tersebut. Sehingga dengan apa yang terjadi, tentara yang sudah menjadi korban pun kini menjadi pasukan zombie. Singkat cerita, kota Las Vegas yang dahulunya terdiri dari jutaan penduduk, kini telah berubah menjadi lautan zombie yang kelaparan, di mana ada beberapa pasukan khusus yang ditugaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih selamat. Namun akibat penyebaran wabah zombie sangatlah cepat, maka pemerintah memutuskan untuk membangun dinding yang menutupi seluruh jalur masuk menuju kota tersebut dengan menggunakan kotak-kotak dari kontainer. Got a whole lot of soul on fire, bright light city. Hours in the day, I wouldn't sleep. Beberapa bulan berlalu, datanglah seorang bos pemilik dari salah satu kasino terbesar yang ada di Vegas. Beliau bernama Tanaka. Tanpa basa-basi, Tuan Tanaka memberikan sebuah misi rahasia kepada salah satu mantan pasukan tentara khusus bernama Scott untuk membawa kembali uangnya senilai 200 juta dolar atau senilai 2,8 triliun rupiah yang tersimpan dalam sebuah brankas di dalam sebuah gedung di Las Vegas Strip. Beliau berjanji akan memberikan 50 juta dolar pada Scott dan timnya jika ia berhasil mengambil uang tersebut. Tidak hanya itu, Tanaka juga memberikan sebuah denah dari struktur bangunan yang akan mereka datangi. In good faith.
Sementara itu, di sebuah fasilitas karantina yang ada di luar dinding, terlihat seorang ibu bernama Geta meminta kepada Kate yang ternyata anak dari Scott, yang pada saat itu bertugas sebagai seorang relawan untuk menjaga anak-anak. Karena Geta yang hendak masuk ke dalam kota yang sudah dipenuhi oleh para zombie dengan bantuan dari seorang penjaga bernama Coyote alias Lily. Geta sendiri berencana masuk ke dalam sana dan mengambil beberapa uang dari mesin kasino agar ia dan anak-anaknya bisa pergi dari tempat karantina tersebut. Crack a slot machine, slip back out. Kate, she helps people get in. What do you mean if anything happens? What could happen? In case anything happens to me in the next few days. Singkat waktu, Scott yang terbangun dari tidurnya, kemudian ia menghubungi Tanaka dan mengatakan bahwa ia setuju untuk menjalankan misi yang pernah Tanaka tawarkan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, Scott mulai merekrut satu persatu orang yang ia kenal untuk masuk ke dalam timnya, yaitu ada Maria dan juga Pender yang merupakan rekan ketika di militernya dahulu. Kemudian ada Peter, seorang pilot wanita yang terlihat bahagia ketika mendapat ajakan tersebut. Lalu ada Mike Guzman, seorang YouTuber pemburu zombie, dan ada seorang hacker pembobol berangkas yaitu Dieter. Namun dengan bajingannya Scott tidak akan membagi rata uang hasil bayarannya. But now I just realized, when we were really in. $2 million. Yeah, what does it pay? Holy shit. Say, who the hell do I gotta kill? Oh my God. For one day's work. Setelah selesai merekrut anggota tim, kemudian Scott, Maria, dan Pender pun terlihat menyiapkan beberapa senjata kesayangannya yang pernah mereka gunakan dahulu. Di keesokan harinya saat mereka semua berkumpul di sebuah tempat, ternyata Guzman mengajak dua orang temannya yang bernama Demon dan Sember. Kemudian Tuan Tanaka memberitahukan tentang lokasi tempat penyimpanan berangkas itu disimpan, serta menjelaskan rencana yang telah ia pikirkan. Namun mereka juga harus menyelesaikan misi tersebut hanya dalam 1 hari, sebelum pemerintah meledakkan seluruh kota Las Vegas dengan menggunakan bom nuklir. Akan tetapi orang yang bernama Demon memilih mengundurkan diri setelah mengetahui rencana gila mereka yang akan melawan sekumpulan zombie. Meskipun begitu, kepala keamanan Tuan Tanaka yang bernama Martin akan ikut dalam misi tersebut. Any questions? I'm Mr. Tanaka's head of security. My name is Martin. Hold up. Malam harinya Scott menemui anaknya Kate untuk meminta bantuannya masuk menerobos dinding pembatas yang memisahkan zona karantina dan wilayah para zombie. Dengan imbalan, Scott akan memberikan uang $15 juta dari hasil menyelesaikan misinya tersebut, sehingga Kate dapat menggunakan uang itu untuk menyekolahkan anak-anak yang berada dalam zona karantina itu. What are you doing? Hey, Kate, I need to talk to you. No. Wait. No. Oh, just. Tiba di hari keberangkatan dengan menggunakan sebuah bus yang dibawa oleh Kate. Mereka tiba di zona karantina dan bertemu dengan Lily, orang yang akan mengantar mereka menuju kota Las Vegas. Kate yang mengetahui bahwa rekannya yang bernama Geta tidak kembali setelah memasuki kawasan zombie, lantas Kate memaksa kepada Scott untuk ikut bersamanya agar ia dapat mencari Geta di dalam sana. Pada awalnya Scott menolak keinginan Kate, namun karena Kate mengancam akan pergi sendirian, Scott pun terpaksa membiarkannya ikut bersama mereka. Kemudian Lily juga meminta untuk menambahkan satu orang lagi, yaitu Buddy, karena mereka akan membutuhkannya. I'll just sneak in after you. I can either go in with you and you can keep me safe, or I'm going in either way. No, not okay. You listen. And I'm not gonna let you try. This is not a path you want to go down. Trust me, we need another person. Not now, not anymore. Now look. Dan akhirnya mereka memasuki wilayah para zombie. Namun baru saja mereka masuk ke sana, tiba-tiba terdengar suara auman seperti hewan buas yang datang menghampiri mereka. Dan benar saja, ternyata itu adalah suara dari harimau zombie. What is this? Valentine. That's crossing the line. Awesome.
Setelah itu Lily menghampiri Budi dan mencoba meminta pistol miliknya. Lalu setelah Budi memberikan pistolnya, tiba-tiba Lily menembak kakinya dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan tumbal untuk diberikan kepada para zombie. Ternyata hal itu bukanlah semata-mata untuk menumbalkan Budi, melainkan Lily juga tidak senang dengan perlakuan Budi terhadap kaum perempuan yang berada di zona karantina. Karena Lily juga sadar bahwa mereka akan berhadapan dengan para zombie yang jauh lebih pintar daripada zombie konvensional pada umumnya, atau disebut dengan zombie alpha. Just for a second. Just for a second. You want to touch him? Yeah. Tidak lama kemudian terlihat sang ratu zombie beserta salah satu pengawalnya datang dan langsung membawa Budi pergi menuju ke suatu tempat. Di sana para zombie alpha mengelilingi Budi hingga akhirnya salah satu zombie yang disebut sebagai rajanya para zombie datang untuk mengubahnya menjadi zombie alpha seperti mereka sekarang. What the? What the fuck? Let's just talk to him. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka harus melewati sebuah gedung agar bisa sampai di tempat yang mereka tuju. Tanpa mereka sadari, ternyata di dalam bangunan tersebut terdapat banyak sekali zombie yang sedang hibernasi atau tertidur dalam waktu yang cukup lama. Namun karena tak ada jalan lain, mereka terpaksa melewati sekumpulan zombie hibernasi itu dengan menandai jalan yang bisa dilewati. Akan tetapi di tengah perjalanan, anak buah Tuan Tanaka yang bernama Martin justru membuang cahaya yang digunakan sebagai penanda jalan sehingga membuat Chambers yang berada paling belakang menjadi tersesat dan membangunkan salah satu zombie di sana. Chambers yang mulai panik kemudian menggunakan senjatanya sehingga semua zombie yang berada di sana menjadi terbangun dan mulai menyerang mereka. Tidak lama tiba-tiba Chambers keluar menerobos dari sebuah jendela. Namun karena ia telah dikelilingi oleh para zombie, lalu Martin meminta pada Guzman untuk segera pergi dan mengikhlaskannya. Sehingga Guzman terpaksa menembak galon bensin yang dibawa oleh Chambers. Setelah itu mereka tiba di tempat tujuan dan mereka segera memasuki gedung tersebut. Kemudian Scott memerintahkan setiap orang untuk segera menjalankan tugas mereka masing-masing. Di saat Lily dan Martin tengah berjaga di luar gedung, entah mengapa tiba-tiba mereka sengaja atau tidak disengaja untuk memancing kemunculannya Ratu Zombie. The second one's just for fun. Dan ternyata Martin dan Lily sudah memiliki kesepakatan tersendiri. Yang awalnya Martin meminta bantuan dari Lily karena ia membutuhkan darah dari Ratu Zombie untuk bisa meneliti darah itu. Namun nampaknya Martin telah membohongi Lily karena tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengambil kepala dari Ratu Zombie. Sehingga Martin yang ditugaskan oleh Tanaka, mereka dapat membuat pasukan mayat hidup yang dapat dikendalikan. Melihat hal itu, Lily berusaha mengingatkan Martin, karena jika saja sang Raja Zombie berhasil menemukan tubuh dari Ratu Zombie tersebut, maka apa yang telah mereka lakukan sejauh ini hanya akan menjadi sia-sia saja.
the right hands, this is the power to make more of them. Sementara itu Scott dan Kate berhasil menyalakan generator di gedung tersebut. Kemudian Peters dan Maria segera pergi menuju lantai atas, dan Pender bersama Dieter serta Guzman menuju ke tempat brankas itu berada. Meskipun sempat dihadang oleh beberapa zombie, namun Pender dan yang lainnya berhasil melumpuhkannya. Setelah itu mereka meledakkan pagar besi yang menghalangi brankas tersebut. Dieter yang mengetahui bahwa di beberapa titik menuju brankas tersebut ada sebuah ranjau. Kemudian Pender mencari beberapa zombie yang digunakan sebagai umpan untuk menghilangkan jebakan tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan jebakan-jebakan itu, Dieter mulai melakukan keahliannya untuk membuka kunci dari brankas tersebut. Sementara itu, Peters tampaknya kesulitan untuk menghidupkan helikopter yang ada di sana, karena ternyata helikopter itu mengalami beberapa kerusakan akibat terlalu lama terbengkalai. It will be either destruction if I can open it. Di tempat berbeda, anggota yang lain tengah menonton sebuah berita di televisi. Ternyata presiden telah memajukan jadwal pengeboman tempat tersebut menjadi 1 hari lebih cepat dari yang telah direncanakan. Hal itu membuat mereka semua khawatir, karena kini mereka hanya mempunyai waktu 90 menit lagi sebelum kota itu diledakkan. Setelah mendengar berita tersebut, Scott dan yang lainnya segera pergi menuju ruang berangkas. Namun kehadiran mereka justru mengganggu konsentrasi dari Dieter yang sedang membuka berangkas, sehingga ia terpaksa mengulanginya kembali dari awal. Ketika fokus mereka teralihkan kepada Dieter, ternyata diam-diam Lily menukar isi dari kantong yang dibawa oleh Martin. Okay. As it was inevitable, everyone. The only thing that's left is to turn. Singkat waktu, akhirnya Dieter berhasil membuka berangkas tersebut. Lalu mereka semua yang menyaksikannya pun terlihat begitu senang ketika melihat banyaknya tumpukan uang yang ada di dalam berangkas. Dengan segera mereka memasukkan uang itu ke dalam tas yang telah disiapkan. Alright, come on, let's go, guys. Let's go, Groove. Let's get it. Sementara itu, tanpa yang lain sadari, ternyata Kate diam-diam telah pergi dari sana untuk mencari Geta sendirian. Di saat bersamaan, sang Raja Zombie akhirnya menemukan tubuh dari Ratu Zombie dan membawanya kembali menuju markas pasukannya. Tidak disangka, ternyata Ratu Zombie tersebut sedang mengandung seorang bayi zombie. Lantas mengetahui bahwa anaknya yang dikandung oleh Ratu Zombie telah mati, sang Raja Zombie sangat marah dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Scott bersama yang lainnya. Lalu ketika Scott menyadari bahwa Kate telah pergi, ia berencana mencari bersama Maria. Namun di saat pintu lift terbuka, tiba-tiba... Kate! God damn it! I know where she went. I brought her here. I'm going to get her back. All right, I'm coming with you. Seketika mereka segera mencari jalan keluar untuk pergi dari tempat itu. Namun sayang, Martin yang memang sedari awal memiliki niat buruk pada akhirnya tidak membiarkan mereka keluar begitu saja. Martin mengunci pagar besi yang menjadi satu-satunya jalan keluar yang ada, karena memang hanya dialah yang memiliki kartu akses ke tempat tersebut. Lalu mereka mencoba cara lain dengan melubangi tembok menggunakan gergaji mesin yang dibawa oleh Pender. Dan sayangnya ketika Pender bersama Dieter yang akan melarikan diri, tiba-tiba saja Raja Zombie datang dan menyerang mereka berdua. Karena terlalu sulit untuk membunuh Raja Zombie tersebut, dengan terpaksa Pender melawan Raja Zombie dengan menggunakan tangan kosong. Di saat Pender yang sudah terpojok, kemudian datang Dieter dengan memukul kepala dari Raja Zombie itu.
Lalu ia mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan Pender dengan cara memasukkannya ke dalam berangkas uang tersebut. Dan di tempat berbeda, Martin yang hendak kabur dengan membawa kepala Ratu Zombie. Namun tanpa ia sadari, ketika ia melihat kembali isi dari kantong tersebut, ternyata apa yang ia bawa bukanlah kepala dari sang Ratu Zombie. Dan sialnya, tiba-tiba harimau zombie sudah berada di dekatnya. Pada akhirnya, Scott, Lily, dan Guzman berhasil keluar dari tempat berangkas setelah menjebol tembok di sana. Mereka berencana untuk segera naik ke tempat Peters. Namun para zombie berhasil mengejar mereka dan mereka terpaksa harus melawan kembali para zombie itu terlebih dahulu. Dalam mempertahankan diri tersebut, pada akhirnya Guzman harus terkena virus zombie itu dan merelakan dirinya untuk berkorban dengan meledakkan seluruh granat yang ada di tubuhnya demi menyelamatkan Scott dan Lily. Setibanya Scott dan Lily di atap gedung tersebut, ternyata sang Raja Zombie berhasil mengejar mereka, sehingga Lily terpaksa mengeluarkan kepala Ratu Zombie untuk mengancam sang Raja Zombie, yang sebelumnya telah ia ambil dan ditukar dari Martin. Lantas ia meminta Scott bersama Peters untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba Raja Zombie itu melemparkan sebuah tombak, sehingga menembus tubuh Lily, dan dengan terpaksa Lily melepaskan kepala Ratu Zombie tersebut hingga akhirnya kepala itu terjatuh dan hancur. Sementara itu akhirnya Kate berhasil menemukan Geta yang saat itu berada di dalam markasnya para zombie. Namun ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba Budi yang sudah menjadi zombie pun datang dan memangsa salah satu dari mereka. Untungnya Kate berhasil membunuh zombie Budi tersebut. Kemudian tiba sang Raja Zombie bersama para anak buahnya yang seketika menyerang Kate. Beruntungnya Kate yang berusaha melawan para zombie itu berhasil mengalahkan mereka semua. Dan kini tersisa sang Raja Zombie itu sendirian. Namun ketika sang Raja Zombie itu hendak menyerang, Scott yang memang sedari tadi mencari dan mendengar suara tembakan dari Kate, dengan tepat waktu datang dan menyelamatkan Kate, hingga Raja Zombie itu terlempar akibat senjata yang Scott tembakkan. Mereka bertiga yang segera pergi ke atas gedung, mengira bahwa Peters telah pergi dan meninggalkan mereka. Namun beruntungnya Peters masih memiliki hati nurani dan kembali untuk menyelamatkan mereka bertiga. Akan tetapi tanpa mereka sadari, ternyata sang Raja Zombie masih hidup dan melompat ke dalam helikopter. Tidak lama setelah itu, terlihat sebuah bom nuklir yang melintas di langit, dan hempasan dari ledakan bom tersebut membuat helikopter mereka akhirnya oleng, sehingga mereka mengalami kecelakaan yang cukup parah setelah helikopter tersebut hancur. Saat Kate terbangun dari pingsannya, ia menyadari bahwa ternyata Peters dan Geta tidak selamat. Begitu juga dengan Scott, meskipun ia masih sadar dan memberikan sejumlah uang yang ia ambil dari berangkas. Namun karena sebelumnya Scott memang sudah tergigit oleh Raja Zombie, Kate terpaksa menembak kepala ayahnya tersebut. So sorry. I'm sorry. Di tempat lain ternyata setelah Pegas dihancurkan bom nuklir,
Pender yang sebelumnya memang berada di dalam berangkas, akhirnya berhasil keluar dari dalam berangkas tersebut dan berjalan cukup jauh hingga ia mengambil sebuah mobil dan pergi dari tempat tersebut. Dengan membawa beberapa kantong besar yang berisikan uang senilai ratusan juta dolar, Pender menyewa sebuah pesawat pribadi dan pergi meninggalkan negara tersebut. Namun ketika ia berada di dalam pesawat, entah mengapa dirinya merasa sangat pusing sehingga ia memutuskan untuk pergi ke dalam toilet. Dan hal yang baru ia sadari, ternyata dirinya telah terkena gigitan saat ia bertarung melawan sang raja zombie. Good evening, this is your captain's. The temperature is 67 degrees. Dan terima kasih untuk semua yang selalu support channel Pak Egi Film. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah.